Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu lagi kalian tentang kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang atau penyerang. Jadi video sebelum ini saya sudah buat kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemain depan. Nah, jadi saya bikin lagi untuk video kali ini adalah kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang. Oke, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang adalah memaksa untuk menyerang walaupun posisinya sudah tidak enak. Pemain belakang atau penyerang, dia memaksa bola-bola susah itu untuk tetap dia melakukan serangan. Sebenarnya kita sebagai pemain belakang tidak mesti harus menyerang, walaupun itu adalah tugas utama kita. Kita melihat juga kondisi kita. Kalau memang posisinya tidak enak, ngapain maksa untuk nyerang? Nah, kerugiannya adalah yang pertama, bisa posisinya tidak pas di titik spot untuk melakukan serangan. Jadi titik spotnya itu dari bagian tengah ini kan lingkaran bagi dua, dia di bagian atas sini. Kalau sudah pas di atas sini, itu bola pasti kencang. Nah, fatalnya kalau kita sudah memaksa bola posisi yang sudah kelewatan, istilahnya sudah kita posisi susah, kita masih melakukan serangan, kita bisa aja kena di frame di besi, dan itu bisa berakibat fatal, bola nyangkut sehingga membuat poin di sebelah, bisa juga bolanya jadi tanggung dan kita diserang balik. Nah, jadi sebagai pemain belakang kita tidak usah harus menyerang kalau posisinya susah. Nah, kita bisa melakukan variasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua, kesalahan umumnya yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang itu adalah serangan yang monoton. Nah, seperti yang pembahasan yang pertama tadi, lanjutannya ini serangan yang monoton. Sekeras apapun serangan kita, kita bisa cepat dibaca serangannya, bisa mudah dikembalikan serangannya kalau kita itu nyerangnya satu titik aja. Misalnya kita nyerang kotak sebelah kanan. Nah, ini kan kotak sebelah kanan ini, kalau bermain ganda, orang-orang sudah siap nangkis. Kalau kita nyerangnya ke situ terus, dia akan mudah untuk mengembalikan bola kita. Jadi kita harus bisa merubah arah bola kita pada saat menyerang. Nah, ketika bola serangan itu monoton, itu juga bisa merugikan kita. Karena bisa aja dia, paling bolanya seperti ini. Pikiran lawan ya, bolanya ke sini lagi paling, ke sini lagi, saya angkat lagi coba. Oh, ternyata dia nyerang kayak gitu aja. Dia cepat bisa membanting bola dengan posisi kita yang sulit. Nah, dari hal tersebut, kita harus bisa lebih berhati-hati dalam melakukan serangan. Jadi, serangan kita harus lebih bervariasi, tidak hanya satu titik. Oke, nah, kesalahan yang ketiga yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang yaitu terlalu pasif. Nah, ini juga kita sebagai pemain belakang, kita itu harus lebih aktif daripada pemain belakang. Karena ruang kita itu lebih luas daripada pemain depan. Kalau pemain depan, dia posisinya sudah di sini, gitu ya. Sudah di sini, dia tanggung jawabnya di bagian sini. Kalau seperti yang saya bilang, apabila sudah melewati bahunya, dia tidak diwajibkan untuk mengambil. Karena itu sudah bola sulitnya dia, dan itu lebih mudah kita yang di belakang untuk mengambil. Mas, karena bolanya masih di depan. Oke, itu ya. Kita sebagai pemain belakang atau penyerang, kita harus lebih aktif daripada pemain depan. Karena dari yang sering saya lihat, sudah partnernya ini sudah mengumpankan bola, sudah mengatur bola sedemikian rupa agar kita itu yang pemain belakang sebagai penyerang mudah untuk melakukan serangan. Tapi bola itu tidak diserang.
malahan dinyangkutkan, dipukul out, dan banyak kesalahan lain yang dilakukan oleh pemain belakang tersebut. Dan itu dapat merusak permainan juga. Karena kalau sudah teman kita kan ganda, kalau teman satunya rusak biasanya ketularan, entah ada emosi atau gimana gitu ya, dia sudah capek bagus-bagusin bola biar bisa diambil dengan baik yang pemain belakang, tapi malah bolanya disia-siakan. Oke, untuk yang ketiga tadi terlalu pasif, jadi kita sebagai pemain belakang harus lebih aktif. Dan selanjutnya kesalahan yang keempat yang paling sering dilakukan oleh pemain belakang, yaitu terlalu percaya dengan pemain depan. Oke, ini juga berkaitan dengan yang tadi. Jadi pemain depan memang punya kewajiban untuk memotong bola yang sudah kita serang sebagai pemain belakang. Jadi pemain depan harus selalu siap. Tapi tidak menutup kemungkinan pemain depan luput istilahnya, lepas dalam mengambil bola. Istilahnya kita sudah nembak, kita sudah percayakan sepenuhnya. Sekalinya dia sudah berusaha, tapi bolanya kelewatan bolanya masih menyeberang dari pemain depan atau lepas dari antisipasi pemain depan. Kita sebagai pemain belakang harus tetap konsentrasi, jangan terlalu percaya gitu maksudnya. Walaupun kita berikan kepercayaan dia untuk mengambil bola depan, kita juga harus tetap konsentrasi untuk mengambil bola-bola yang lepas dari teman kita sebagai pemain depan tersebut. Nah, itu juga yang paling sering saya lihat dia tidak konsentrasi karena dia sudah mempercayakan ke pemain depan. Apalagi kalau dia sampai nyalah-nyalahkan teman. Itu saya tidak suka kalau sudah dia melakukan kesalahan tapi teman yang dia salahkan. Seharusnya kalau dia melakukan kesalahan dia harus memperbaikinya. Harusnya dia menyalahkan dirinya dan memperbaikinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, jadi dari 4 tersebut kita bisa ambil pelajaran lagi kesalahan yang paling sering. Jadi untuk teman-teman semua yang baru bermain bulu tangkis atau yang sudah lama bermain bulu tangkis, kesalahan ini jangan sering diulangi. Yang pertama tadi menyerang dengan posisi yang sulit, terus yang kedua itu apa tadi? Serangan yang monoton, istilahnya tidak melakukan variasi. Selanjutnya yang ketiga terlalu pasif dalam mengambil bola. Kemudian yang terakhir yang keempat tadi adalah terlalu percaya dengan pemain depan sehingga tidak konsentrasi dalam menjaga bola-bola yang kelewatan gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir ini.